Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, bapak-bapak hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah sama-sama melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dipandangkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat Yusri, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siti, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siti, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, wa min tamamil muhafazati 'ala salawati husnul muhafazati 'ala rawatibiha wa sunaniha allati nadaba asy-syari'u 'alaihi salatu wassalam ila fi'liha qabla salati wa ba'daha, wa dhalika li anna an-nawafila jawabirun lil fara'idi kama warada, fa idza waqa'a fil fariidati naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusyu'in aw huduri qalbin aw ghairi dzalika kanat an-nawafilu mutammimatin lidzalika nuqsan wa muslihatin lidzalika ikhtilali
wa man lam takun lahu nafilatun baqiyat faridatuhu naqisatan wa fatahu thawabul azimul maw'udu bihi ala fi'li tilkan nawafil. Wa qad warada anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-abdu as-salatu fa idza wujidat naqisatun yuqalu unzuru hal lahu min nafilatin yukmilu biha salatahu wa hadha rawatib ma'rufatun wa masyhuratun wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa min tamamil muhafadzati 'ala salawati husnul muhafadzati 'ala rawatibiha wa sunaniha. Dan di antara kesempurnaan kita menjaga sholat yang 5 waktu yang rutin kita kerjakan itu adalah memperbagus dalam menjaga sunnah-sunnah rawatib ataupun nafilah yang Allah anjurkan kepada kita. Alladzina nabasyari'u alaihi salatu wassalam, yang telah disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila fi'liha, dalam mengerjakannya, qabla sholati wa ba'daha, sebelum sholat 5 waktu yang kita kerjakan ataupun setelahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pengen nilai sholat kita itu sempurna. Dalam pembahasan sebelumnya itu sudah dibahas tuh, di antara yang menyebabkan sempurna nilai sholat kita mulai dari saat kita mendengarkan azan, kita jawab panggilan azan, lalu kita berwudu, lanjut melangkah ke masjid dan lain sebagainya. Nah, di antara hal-hal yang dianggap merupakan bagian menjaga kualitas sholat kita adalah dengan kita mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan buat kita, baik itu sholat qobliyah ataupun ba'diyah, maupun sholat-sholat yang tidak mengiringi sholat wajib kita, seperti sholat witir, sholat duha, dan lain sebagainya. Karena li'anna nawafila jawabirun lil faraidi kama warada, karena sesungguhnya amalan sholat sunnah kita itu salah satu fungsinya adalah nutupin perkara sholat wajib kita yang mungkin gak sempurna, yang mungkin banyak kurangnya. Dijelaskan di sini, faida waqa'a fil faradati, faida waqa'a fil faridati naqsun wa ikhtilalun bisababi qillati khusu'in aw huduri qalbin aw ghairi dzalika kanatin nawafilu mutammimatin lidzalika naqsan. Apabila ketika kita sholat dalam 5 waktu yang kita kerjakan ada kurangnya, kurang khusyuk misalnya, ada rusaknya, pikiran kemana-mana, bisa bikin nanti khusyuin, dengan sebab karena memang khusyuknya kita kurang, ya mohon maaf,
hampir semua di antara kita kalau sholat rada susah untuk khusyuk. Gak siapa. Semua kita kalau udah urusan sholat, biar kata sebelum sholat udah baca ta'awuz supaya gak digodain setan. Baca qul a'udzu birabbin nas, baca rabbi inni a'udzu bika min syaitonir rajim, rabbi yahdurun. Udah baca itu semua. Giliran Allahu Akbar, mulai itu pikiran terbang kemana-mana, ngayap kemana-mana. Yang mikirin utangnya, yang mikirin kerjaannya, yang mikirin cicilannya, yang mikirin kebutuhannya, yang mikirin anak dan bininya, semua ngayap semua. Walaupun kita udah berusaha membaca seluruh bacaan-bacaan sholat kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, tetap kemana-mana pikiran. Walaupun secara rukun sholat gak mengganggu ketika pikiran kita kemana-mana, selama rukun sholatnya benar, insya Allah cakep secara fikih. Namun secara hikmah sholat itu berkurang, karena salah satu tujuan Allah wajibkan kita mendirikan sholat adalah wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat agar kalian mengingat aku. Harapannya ketika kita sholat, terus pikiran kita, hati kita hanya untuk Allah. Kan dalam iftitah yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti ketika kita salat Allahu Akbar, salat kita untuk Allah, pikiran kita tertuju kepada Allah, hati kita menghadap kepada Allah. Kenyataannya Allahu Akbar, pikiran ke kerjaan, hati ke cicilan, ngayap kemana-mana. Nah, yang begini nih termasuk nuksan. Dalam kajian tasawuf kita nggak bicara fikih. Kalau fikih nggak ngebahas tuh pikiran kemana-mana, nggak ngebahas. Yang penting gerakan syarat rukunnya benar, sah menurut fikih. Nah, dalam kacamata tasawuf, pikiran kemana-mana itu menyebabkan nilai sholat kita berkurang. Wahtilalut, ada yang rusak, baik rusak secara batin maupun rusak secara zahir. Ya, rusak secara batin itu seperti tadi, ada orang sholat dari awal sampai akhir, pikirannya nggak lagi sholat, pikirannya nggak lagi sholat. Maka itu rusak secara batin. Secara zahir bisa boleh jadi kadang ada gerakan-gerakan kita yang membatalkan sholat, cuman kita nggak ngeh kalau itu batal sholatnya, rusak tuh. Maka kalau ada yang rusak, ada yang nggak sempurna sholat kita, kadatin nawafilu mutammimatin lidzalika nuqsan, maka salat-salat nafilah, salat-salat sunnah yang kita kerjakan itu berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan-kekurangan salat kita. Makanya jangan mencukupkan diri kita hanya sampai sekedar sholat wajib doang.
Udah sholat wajib bagus, tapi sempurnakan yang bagus itu dengan perkara-perkara sholat sunnah, baik rawatibnya maupun nafilahnya, baik qobliyah ba'diyah ataupun sholat sunnah yang tidak berkaitan dengan sholat wajib kita. Maksimalin. Kenapa? Karena sholat sunnah itulah yang bakal nyempurnain kekurangan sholat kita. Wa muslihatin lidzalikal ihtilal, dan sholat sunnah itu juga yang bakal memperbaiki segala kerusakan sholat kita. Ibarat kain ataupun bahan ataupun baju, kalau bolong sobek gak enak dilihatnya, gak nyaman juga dipakainya. Maka yang sobek itu, yang bolong itu harus diperbaiki dengan cara dijahit. Nah, yang jahit-jahit itu adalah sholat sunnah kita. Dijahit gak bisa karena bolong, tambel. Maka yang menambel sholat wajib kita adalah sholat sunnah yang kita kerjain. Ibaratnya tabungan, celengan. Biar kita punya kerjaan mapan, gaji tetap, tabungan, celengan mesti ada. Karena bisa mulai jadi ke depan bakal banyak trouble-nya, bakal banyak masalahnya. Misal kita gajian kerja tanggal 1, tiba-tiba perusahaan kita kolap, gajian kita diundur jadi tanggal 10. Kalau gak punya tabungan, gak punya celengan, masuk tanggal 1 kita gak punya duit, puasa urusannya. Tapi kalau kita punya celengan, punya tabungan, sambil nunggu tanggal 10, celengan kita, tabungan kita digunakan. Itu sholat sunnah yang kita kerjakan fungsinya. Bahkan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, penjelasan dari Fathul Mu'in, dijelaskan di situ, selain menambal, menyempurnakan sholat wajib kita yang kurang, fungsi dari sholat sunnah kita adalah menutupi sholat wajib yang pernah kita tinggalkan dan belum diqodho. Ya bisa boleh jadi kan, dulu kita sering tinggalin sholat, bisa boleh jadi. Ada kan? Ada yang dulu sholatnya baru 2 waktu, ada yang baru 1 waktu, atau ada yang emang ninggalin sama sekali. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, di akhir usianya dia rajin ke masjid, rajin sholat. Tapi yang sholat dulu yang dia sempat tinggalin, belum sempat dia kodokin. Karena mengkodok sholat itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita kerjain. Sebagaimana kalau kita punya utang sama manusia, wajib kita bayar. Wa bainallahi ahaqqu an taqdihi. Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Maka sholat wajib yang pernah kita tinggalkan, wajib kita bayarkan qodoknya. Bagaimana caranya? Ya sholat, misalnya sholat asar, kita
pernah ninggalin sholat. Habis sembahyang isya kita niat, ya Allah saya sholat qadha asar yang dulu pernah saya tinggalin. Banyak banget Pak Ustaz, dulu saya gak sholat. Ya usahakan maksimal. Nah ini ceritanya ada orang ninggalin sholat, belum sempat bayar qadha, meninggal dunia. Maka ketika dilihat catatan amal sholatnya, banyak yang bolong-bolong. Kalau udah sholat bisa checklist, ini ada yang bolong. Maka yang bolong yang kita tinggalkan dan kita tidak bayarkan qadhanya, disuruh lihat tuh. Coba lihatin, ada gak perkara sholat sunnah yang dia kerjain? Kalau ada, maka sholat sunnah itu buat ganti sholat wajib yang dia tinggalkan. Namanya juga celengan, namanya juga tabungan. Kalau celengan tabungan sifatnya kepepet pasti dipakai. Ya pegangan gitu, pegangan. Ya mohon maaf, biasanya kan kalau orang laki-laki punya duit pegangan ya Pak ya. Ya tanya nih bapak-bapak yang punya duit, semua duit dikasih bini apa kagak? Semua duit dikasih bini apa kagak? Kasih semua. Ya kebangetan lempeng. Nggak semua kan? Bener, ente jawabnya masih takut-takut, bini ente gak denger. Nggak semua kan? Pasti ada pegangan buat kita kan? Nah pegangan itu gunanya apa? Kalau sewaktu-waktu kepepet, maka ini pegangan yang saya pakai. Nah gitu juga sholat sunnah yang kita tabung tuh, qobliyahnya, ba'diyahnya, terus tahajudnya, witirnya, duhanya, mutlaknya, sholat sunnah taubatnya, dan lain-lain semuanya yang Allah sunnahkan kita untuk mengerjakannya. Kemudian setelah diperiksa sholat wajib kita, banyak permasalahan, banyak bolong, tuh fungsinya nyempurnain, nutupin, gantiin. Cadangan namanya. Ibarat kita pakai kain sarung, kita punya kain sarung dua. Mohon maaf nih, kita punya kain sarung dua, satu BHS, satu Wadimor. Yang dipakai mana duluan? BHS atau Wadimor? BHS. Yang namanya buat sholat, ya kan? BHS pakai duluan. Kan perintahnya kalau sholat bawa pakai perhiasan kalian yang bagus-bagus, BHS. Ternyata BHS kita bolong gede, BHS kita dicuci belum kering, maka yang kita gunakan adalah yang kedua, Wadimor. Namanya ban serep, cadangan, pakai udah. Mana gengsian, BHS atau Wadimor? Mana gengsian, BHS atau Wadimor? Gengsian mana saya tanya? BHS? Tergantung orangnya. Ya saya nggak bahas kainnya. Ini perumpamaan. Kalau kita punya yang utama, kudu punya yang cadangan. Yang utama rusak, yang cadangan tampil. Begitu. Sholat wajib utamanya yang Allah nilai pertama kali adalah sholat wajib kita.
sholat wajibnya berantakan, ada cadangannya, ada pendampingnya, ada penutupnya, sehingga yang bolong, yang kurang, yang jelek ketutup. Kalau udah ketutup jadi cakep, maka ketika cakep sholat kita, qad aflaha wa anjaha, sungguh kalian sudah beruntung dan kalian akan sukses menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Wa man lam takun lahu nafilatun, dilihat. Dan siapa orang yang enggak punya nafilah, enggak punya salat sunnah, emang segitu-gitunya. Salat Jumat, berat aja datang langsung salat Jumat. Salat wajib, berat aja langsung datang salat wajib. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Duha kagak, tahajud kagak, witir kagak, tarawih kagak. Udah pleng, modalnya cuma 5 waktu. Maka bagian fardhu naqisatan, ketika sholat wajibnya itu ternyata dinilai kurang, nggak punya tambelan apa-apa, nggak punya cadangan lain, maka nilai sholatnya akan terus kurang. Ini mohon maaf nih, ini kalau di sekolahan kan ada penilaian tuh guru tuh. Nah, ketika dikasih nilai ujian sama guru, nilainya coba dapat 50. Nilai minimalnya atau bahasa sekolahan namanya KKM. KKM-nya harus 70. Kalau 50 kurang, bisa nggak naik kelas. Maka guru ini supaya nilainya jadi 70, dilihat tugas yang lain dia kerjain apa enggak, PR dia kerjain apa enggak, portofolio dan lain sebagainya, dilihat tuh yang lain-lain. Sebagai apa? Sebagai pendampingan dari nilai utamanya. Kalau jarang masuk, tugas gak pernah ngumpulin, PR gak pernah ngerjain, nilai ujiannya 50, mau gak mau guru kasih 50, kurang nilainya. Begitu pula sholat kita, sunnah enggak, rawatib kagak mau, nafilah gak ngerjain, tinggal dilihat sholatnya berantakan. Emang balance biasanya, mohon maaf, orang yang males ngejarin sholat sunnah biasanya sholat wajibnya juga berantakan. Tapi orang yang sunnahnya dikerjain biasanya wajibnya juga bagus. Balance tuh. Emang dia malas sholat sunnah, maka lihat sholatnya, lihat aja sholatnya bagaimana. Ya begitu seadanya. Selaku-lakunya dia sholat, yang penting kerjain, yang penting gugurin kewajiban. Nggak begitu. Sering sampaikan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu. Sholat pentingin, niatin, cakepin, urusin, benerin, jangan dianggap enteng. Apalagi kita sadar betul, seandainya dulu di kehidupan yang lampau, dulu banyak sholat yang kita tinggalin, maka kejar yang sunnah-sunnah. Kalau kodok aja saya berat banget, Ustaz, emang banyak banget sekodok-kodoknya. Sunnahnya kerjain, qobliyah, ba'diyah, nafilah, semuanya kerjain. Supaya apa? Supaya ngebantu nilai sholat kita. Kalau kurang, nggak ada sunnah-sunnah yang lain, ya begitu, nilai 50, 50, 30, 30. Wa ba'dahu sawabul 'azimul mau'udu bihi ala fi'li tilkan nawafil. Kerugian yang kedua, kalau orang nggak kerjain sholat sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang sangat besar luar biasa yang dijanjikan oleh Allah kalau kita ngerjain. Kan sunnah-sunnah itu kalau kita kerjain masing-masing satu persatu,
punya khasiat tersendiri, punya fadilah keutamaan tersendiri yang kalau kita kerjain pahalanya luar biasa. Contoh yang sering kita dengar, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatal fajri khairun laka minad dunya wa ma biha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah sebelum kalian mengerjakan sholat subuh, itu nilainya lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Seakan-akan kita bersedekah dengan itu. Bayangin Pak, sedekah dengan dunia beserta isi-isinya, nilainya berapa juta triliun itu. 2 rakaat sebelum subuh. Ini borok-borok 2 rakaat sebelum subuh, orang subuhnya juga kesiangan. Bagaimana mau mendapatkan keberkahan pagi kalau bangunnya aja jam 9? Padahal kalau kita bangun pagi, bangun subuh loh, belum ngerjain apa-apa, belum sholat sunnah, belum, itu udah mendapatkan bagian dari doa Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi, pada waktu subuh. Ini doa khusus buat orang yang bangun pagi. Jam 4 minimal udah bangun. Udah bangunnya jam 9. Boro-boro doanya Rasulullah, kukuruyuk aja dia gak dapat. Ya bangunnya jam 9, kukuruyuk ayam aja dia gak dapat. Bagaimana doanya Rasulullah? Bangun pagi jam 4 udah bangun. Bangun mandi, sambil nunggu subuh banyakin istighfar. Jadi kita bangun jam 4 nih, mandi nih, taruh mandi kita 15 menit. Waktu subuh jam 4 lewat berapa? 35, 36 apa? Pokoknya udah setengah 5 lewat. Ada waktu 15 menit, banyakin istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri penduduk surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan waktu sahur itu waktu-waktunya kita makan sahur sebelum subuh, waktu sahur itu digunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik hanya lisannya ataupun beserta pikiran dan hati. Yang bagus tiga-tiganya, lisan, pikiran, hati, sampai mengucurkan air mata. Kalau nggak bisa, minimal lisan kita. Sambil nunggu waktu subuh. Dapat nggak kira-kira 15 menit 100 istighfar? Dapat. Kerjain apa kagak? Belum. Besok dah kerjain. Makanya bangunnya pagian. Banyak keutamaannya bangunnya pagian. Bangun udah azan, lewat udah. Gak dapat tuh kesempatan mengucap istighfar. Udah azan, ke kamar mandi 15 menit. Rapi kamar mandi udah kelar sholat urusannya. Ayo. Kesempatan Allah berikan kita terbuka lebar, tinggal kitanya doang sebetulnya. Jadi nabilah kita ternyata keutamaannya sangat banyak, pahalanya besar luar biasa. Cuma kitanya yang ogah-ogahan kerjainnya. Waqad warada, dan telah ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba adalah perkara salatnya. Fa idza wujidat naqisatun, apabila ketika diperiksa
terdapat kekurangan, baik khusyuknya kurang, syarat sahnya kurang, ataupun memang ada yang bolong dari yang dia kerjain, emang dia nggak kerjain, entah itu kesiangan, entah itu kelalaian, atau itu kecapean, ketiduran, yukolu dikatakan untuk orang tersebut, unsuru liatin hal lahu min nafilatin yukmilu biha salatahu. Lihatin, dia punya gak kerjaan sholat sunnah yang bisa menyempurnakan yang kurang-kurang itu. Ya Allah, enak rasanya kalau, ya mohon maaf, seandainya sholat kita kurang tertutupi dengan sholat sunnah yang kita kerjakan. Dan kalau nggak ada, ya itu saya bilang rugi banget, ruginya pakai banget, nggak punya tampelan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara ibadah sholat sunnah ini kembali kepada diri kita, mau apa enggak ngerjain. Jangan coba bilang begini, ya itu ketika sempurna, gak ngerjain juga gak apa-apa, emang. Kalau sunnah gak ngerjain gak apa-apa, bener, gak apa-apa dalam artian kagak dosa. Lu gak witir, ya kan cuma sunnah. Emang witir ada tiap hari, bukannya sholat saat Ramadan doang. Ada nanya begitu, emang sholat witir bukan Ramadan doang? Ya, sholat witir tiap hari. Nanti ketemu babnya, sholat witir tiap hari. Ya nggak ngerjain juga nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dalam artian nggak dosa. Ayo qobliyah, ba'diyah, ya sunnah kan? Maka memang itulah gunanya kita ngaji, biar bisa memfilter, menyaring, dan mengetahui mana yang bisa kita kerjain, mana yang bisa kita tinggalin, mana yang harus kita utamain. Ada orang saking semangatnya, ya di satu sisi sih bagus, saking semangatnya ngerjain sholat sunnah semuanya, qobliyah dikerjain, ba'diyah dikerjain, saking semangatnya habis sembahyang asar dia sholat sunnah lagi, saking semangatnya habis sholat subuh dia sholat sunnah lagi. Itu karena semangat tapi belum dalam ilmunya. Semangatnya udah bagus, yang begitu mah biarin aja, jangan dikatain. Yang begitu jangan dikatain. Gila dia nggak sholat sunnah, nggak dikatain. Yang begitu malah dikatain, jangan, biarin aja. Cuman kasih tahu, kalau asar nggak ada ba'diyahnya, kalau subuh nggak ada ba'diyahnya, kasih tahu. Yang lain ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, tapi ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Jadi filter kita terbentuk dari majlis taklim. Hadir duduk di majlis ilmu bukan sekedar ngisi waktu. Jadi mereka ngapa-ngapain di rumah juga cuma nongkrong dari majlis taklim. Enggak begitu. Datang majlis taklim, resepin ilmunya. Maka saya sering bilang, yang muda-muda yang matanya bagus, pegang kitab, pegang kitab kayak di pesantren. Ustaz, enggak di pesantren doang,
Karena ilmu itu harus dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Gak bisa ilmu itu dengan warisan ya. Bapaknya kiai, anaknya kiai, belum tentu. Bapaknya ustaz, anaknya otomatis jadi ustaz, belum tentu. Kalau anaknya gak belajar, gak sungguh-sungguh di ilmu, gak bakal jadi guru, gak bakal jadi ustaz, gak bakal jadi kiai, walaupun tetap orang hormatin. Kenapa? Karena bapaknya. Tapi ilmunya belum tentu. Belajar. Nah, yang jiping ini kan model rata-rata kita jiping, ngaji kuping, pasang kuping biar benar. Ada hal yang baru kita tahu informasinya, rekam baik-baik, amali. Yang kita ragu, tanya. Yang kita belum paham, minta jelasin lagi. Itu kalau udah paham, udah tahu, udah ngerti, amali supaya ilmu kita itu terus nempel. Salah satu cara menempelkan, melanggengkan ilmu supaya terus nempel di otak dengan cara diamali. Kalau nggak diamali, hilang tuh ilmu. Kalis, nggak tahu faedahnya, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu hikmahnya, nggak tahu pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Al-Fatihah. Sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qawluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat wa rabbana ba'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman hikmatan wa rizqi ya razzaqul musahhila wa bil khairi ya fattah faqtahu bil huda wa ta'ini ya 'alil kulli mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.